Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa Firta Putri dari kelas TI 22B1. Di sini saya akan menjelaskan materi analisa kebutuhan sistem di pertemuan ketiga, yaitu analisis menentukan kebutuhan sistem. Sebelumnya, pengertian penentuan kebutuhan sistem adalah proses penting dalam pengembangan sistem informasi yang bertujuan memastikan bahwa solusi yang dihasilkan sesuai dengan yang pertama, kebutuhan bisnis, yang kedua, memenuhi harapan pengguna, dan berfungsi secara efektif. Selanjutnya, penentuan kebutuhan sistem informasi meliputi kegiatan-kegiatan berikut ini. Yang pertama, ada proses identifikasi, yang kedua, analisis, dan yang ketiga, dokumentasi kebutuhan atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh sistem informasi yang akan dikembangkan. Selanjutnya, langkah-langkah penentuan kebutuhan sistem akan membantu memastikan bahwa kebutuhan sistem informasi terdokumentasi dengan baik, dipahami oleh semua pihak terkait, dan dapat menjadi dasar untuk pengembangan sistem yang sukses. Langkah-langkah tersebut adalah yang pertama, identifikasi stakeholder, yang kedua ada pengumpulan informasi, yang ketiga ada analisis lingkungan kerja, yang keempat ada analisis masalah dan peluang, yang kelima ada penentuan kebutuhan fungsional, yang keenam ada penentuan kebutuhan non-fungsional, ketujuh validasi dan verifikasi kebutuhan, kedelapan dokumentasi kebutuhan, kesembilan kesepakatan dan persetujuan, yang kesepuluh ada manajemen perubahan. Selanjutnya, di sini ada metode dan teknik menganalisis kebutuhan sistem. Yang pertama ada wawancara atau interview, yang kedua observasi, yang ketiga ada studi dokumen, keempat analisis kuesioner, yang kelima analisis kasus pengguna, yang keenam ada teknik etnografi, lalu ada analisis gap. Selanjutnya diskusi kelompok, studi kasus, benchmarking, workshop, dan teknik kreativitas. Yang terakhir ada prototyping. Yang pertama ada wawancara. Wawancara adalah metode yang melibatkan interaksi langsung antara analisis sistem dan pemangku kepentingan yang relevan untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan sistem informasi. Selama wawancara, analisis mengajukan pertanyaan terstruktur atau terbuka kepada pemangku kepentingan untuk memahami kebutuhan, persyaratan, preferensi, dan harapan mereka terhadap sistem yang akan dikembangkan. Keunggulannya yang pertama interaksi langsung, yang kedua pemahaman yang mendalam, yang ketiga keterlibatan pemangku kepentingan, yang keempat ada fleksibilitas dalam pertanyaan. Adapun keterbatasannya, yang pertama ketergantungan pada kemampuan komunikasi, yang kedua bias atau influensi eksternal, yang ketiga ada kesulitan dalam memperoleh kesepakatan, yang kelima ada waktu dan sumber daya. Selanjutnya yang kedua ada observasi. Observasi adalah metode yang melibatkan pengamatan langsung terhadap pengguna atau proses yang terlibat dalam operasi sistem yang ada atau lingkungan kerja terkait. Keunggulannya adalah mendapatkan informasi yang langsung dan tepat. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan yang tidak terungkap. Yang ketiga, menguras bias. Yang keempat, memungkinkan untuk penyesuaian langsung. Dan juga ada keterbatasannya. Yang pertama, waktu dan biaya. Kedua, ada pengaruh pengamatan terhadap pengguna. Ketiga, ada keterbatasan dan cakupan. Dan yang keempat, ada interpretasi yang tergantung pada pengamat. Selanjutnya di sini ada studi dokumen atau dokumen analisis, yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang terkait dengan sistem yang sedang atau dikembangkan. Keunggulannya yaitu sumber informasi yang kaya, yang kedua ada analisis yang mendalam, yang ketiga mudah diperoleh, yang keempat adalah dukungan untuk verifikasi dan validasi. Adapun
keterbatasannya. Yang pertama, keterbatasan kualitas dokumen. Yang kedua, tidak ada interaksi langsung dengan pengguna. Yang ketiga, tidak dapat menggantikan wawancara atau observasi. Dan yang keempat, kesulitan dalam interpretasi. Selanjutnya ada analisis kuesioner, yaitu metode yang melibatkan penggunaan kuesioner atau survei yang didistribusikan kepada pemangku kepentingan untuk mengumpulkan data tentang kebutuhan, preferensi, dan persyaratan mereka terkait dengan sistem informasi yang akan dikembangkan. Keunggulan dari analisis kuesioner yang pertama adalah efisiensi pengumpulan data, yang kedua konsistensi dalam pertanyaan, yang ketiga ada anonimitas, dan yang keempat ada skala penilaian. Adapun keterbatasannya, yang pertama yaitu kesulitan dalam menginterpretasi jawaban, yang kedua kesulitan dalam mendapatkan informasi yang mendalam, yang ketiga kemungkinan bias dalam pertanyaan, dan yang keempat ada respon rating rendah. Mungkin itu saja dari semua yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.